Selamat pagi. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai mata kuliah pemahaman perstadidik dan pembelajaran dengan topik konsep belajar dan teori belajar. Berikut merupakan kelompok kami. Yang pertama, Evi Angelina Panjaitan, yang kedua Mia Indriani, dan yang ketiga yaitu Rizka Firji Yanti. Penerapan teori behavioristik, teori sosial kognitif, dan teori konstruktivisme di dalam kelas. Teori behavioristik. Teori belajar ini merupakan teori yang berpandangan bahwasanya seorang dikatakan sudah belajar apabila terdapat tingkah laku setelah diberikan stimulus. Penerapannya di dalam kelas seperti guru tidak banyak memberikan ceramah, tetapi instruksi singkat yang diikuti dengan contoh. Yang kedua, guru memberikan banyak drilling dan latihan agar terbentuk perilaku atau pembiasaan seperti yang diinginkan. Seperti membiasakan kebiasaan berliterasi setiap pagi, membiasakan siswa untuk bertanya dan berdiskusi. Selanjutnya, guru dituntut untuk memiliki kemampuan penguatan, baik positif maupun negatif. Contoh, jika ada siswa yang berani bertanya, maka guru harus bisa memberikan apresiasi berupa pujian ataupun tambahan nilai. Sebaliknya, jika ada siswa yang tidak mengerjakan tugas atau mengumpulkan tugas, siswa bisa diberikan hukuman. Hukuman bukan berarti kekerasan, tetapi hal-hal yang bisa membuat ia jerah, seperti penambahan tugas belajar siswa. Yang kedua adalah teori belajar sosial kognitif. Teori yang menonjolkan gagasan bahwa sebagian besar pembelajaran manusia terjadi dalam sebuah lingkungan sosial. Penerapannya, yang pertama, guru harus bisa memberikan materi yang menarik dan riang. Ketika demonstrasi materi yang disampaikan jelas, selanjutnya guru harus fokus pada proses berpikir siswa dan memberikan strategi yang tepat berdasarkan fungsi dari masing-masing kognitif siswa. Selanjutnya, meminta siswa untuk merefleksikan pengalaman mereka melalui pembuatan jurnal dan lain-lain. Selanjutnya, mendorong siswa untuk berdiskusi. Yang ketiga yaitu teori belajar konstruktivisme. Teori ini menekankan pada peran aktif individu dalam membangun pemahaman dan pengetahuan melalui proses pembelajaran. Penerapannya yaitu guru bisa mendorong kemandirian, inisiatif, dan high order thinking siswa seperti contoh penerapan pembelajaran berbasis masalah dan pembelajaran project based learning. Yang kedua, guru dapat mengajukan pertanyaan terbuka dan memberikan kesempatan untuk siswa merespon. Yang ketiga yaitu guru bisa membuka dialog dan diskusi supaya siswa aktif. Model-model pembelajaran yang berbentuk berdasarkan prinsip konstruktisme. Pertama, model belajar CTL, kedua model belajar kooperatif, ketiga belajar discover learning, dan keempat cooperative script and inquiry. Studi kasus. Kasus yang pertama yaitu Tania, 7 tahun, memiliki kemampuan rendah dan keinginan yang rendah. Nah, untuk rencana yang bisa untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut yaitu yang pertama, guru harus bisa menganalisis mengenai apa yang menyebabkan permasalahan Tania memiliki kemampuan yang rendah dan memiliki keinginan rendah di kelas. Selanjutnya, setelah mengetahui penyebabnya, guru bisa memberikan motivasi kepada Tania. Guru juga bisa menerapkan teori pembelajaran sosial kognitif. Selanjutnya, guru bisa menggunakan metode pembelajaran yang diberikan dengan bermain dan memberikan contoh-contoh seperti yaitu diajarkan untuk meningkatkan kemampuannya seperti membaca, menulis. Selanjutnya, guru memberikan reinforcement berupa apresiasi positif terhadap setiap usaha dan keberhasilan Tania dalam meningkatkan kemampuannya. Yang kedua yaitu Samuel berusia 10 tahun yang bekerja keras untuk menjaga harga dirinya pada tingkat tinggi, tetapi memiliki rasa takut yang kuat.
Nah, untuk rencana pemberian motivasi untuk Samuel, pertama guru BK bisa menggali mengenai penyebab mengapa Samuel memiliki rasa takut akan kegagalan. Selanjutnya, setelah kita mengetahui atau setelah guru mengetahui, guru bisa memberikan motivasi atau treatment. Nah, untuk teori belajar yang digunakan untuk pemberian Samuel ini bisa menggunakan teori belajar konstruktivisme. Selanjutnya, guru juga bisa memberikan penilaian dan guru dan siswa berbagi pengalaman dan tetap memberikan dukungan satu sama lain. Dan yang terakhir, guru tetap memantau perkembangan sampai dia terasa bebas akan rasa takutnya. Baik, selanjutnya rencana untuk meningkatkan motivasi para siswa yang ada di kelas dengan gambaran C. Sandra, 13 tahun, yang tenang di kelas dan meremehkan keterampilan mereka. Nah, di sini, di dalam kelas Sandra nampak tenang, menandakan bahwa dirinya cukup memahami pembelajaran serta situasi di sekolah. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Sandra sudah memiliki pemahaman serta kemampuan kognitifnya berjalan dengan baik. Akan tetapi, dia nampak meremehkan keterampilan yang lain, sehingga Sandra perlu diarahkan dengan menggunakan teori belajar konstruktivisme. Yang perlu dilakukan antara lain, guru bisa memberikan tugas yang menarik dan baru bagi peserta didik. Guru mengarahkan agar tugas dikerjakan secara berkelompok. Guru menunjukkan bahwa banyak ilmu serta pengalaman belajar yang beragam yang bisa diperoleh dengan belajar secara berkelompok. Selanjutnya, guru bisa memberikan reinforcement bagi para anggota kelompok yang menunjukkan perkembangan sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bertujuan agar Sandra mengerti bahwa teman sebayanya pun memiliki keunikan masing-masing dan semuanya istimewa. Baik, untuk gambaran yang selanjutnya, di sini ada Robert, 16 tahun, yang menunjukkan sedikit minat di sekolah dan saat ini sedang tinggal bersama bibinya. Anda sudah tidak dapat menghubungi kedua orang tuanya. Dalam hal ini bisa dilakukan pendekatan dengan teori behavioristik dan konstruktivisme. Nah, hal yang bisa dilakukan oleh guru antara lain: pertama, guru bisa melakukan analisis terhadap kecenderungan perilaku yang dilakukan oleh Robert. Selanjutnya, guru bisa memberikan contoh belajar dengan cara yang menyenangkan agar Robert tertarik dan motivasinya semakin meningkat. Di sela pembelajaran, guru bisa memberikan beberapa pertanyaan pematik agar Robert mengeluarkan keberaniannya dan mencoba lebih mengeksplor apa yang ada di dalam pemikirannya. Selanjutnya, guru bisa mengarahkan peserta didik untuk bekerja secara berkelompok dan membuat sebuah hasil karya, misalnya, di mana itu disesuaikan dengan kecenderungan minat masing-masing peserta didik. Nah, di sini dengan harapan Robert bisa mengeluarkan apa yang selama ini dipendam dalam bentuk sebuah karya atau aktivitas yang menyenangkan bagi dirinya bersama dengan teman-teman sekelompoknya. Baik, mungkin itu saja materi dari presentasi dari kelompok 7. Apabila ada salah dan kekurangan mohon dimaafkan. Untuk itu saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.